Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hadi dari kelas R2H. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu, salah satu ciri-ciri belajar menurut Slamet adalah perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional. Jelaskan maksud pertanyaan tersebut. Yang pertama itu ada perubahan yang kontinu atau berkesinambungan. Maksudnya di sini itu adalah perubahan lanjutan dari keterampilan dan pengetahuan yang sudah ia punya sebelumnya. Jadi seolah-olah anak itu sudah tahu ilmunya dan dia mengembangkannya di sini gitu. Contohnya seperti teori, dia menulis di situ. Dia sudah tahu caranya, sudah tahu pikirannya kalau menulisnya seperti ini, dan dia mempraktekannya di sini gitu. Jadi perubahan yang berkesinambungan. Dan yang kedua itu adalah perubahan fungsional. Nah, perubahan fungsional di sini itu adalah bagaimana perubahan ini bisa menjadi bermanfaat untuknya di kemudian hari. Contohnya adalah seorang pebisnis kopi yang mempelajari kopi sebelumnya dan dia mempergunakan ilmu dalam kemahiran kopinya itu untuk dia membuka kafe. Alhasil jadilah sebuah secangkir kopi yang enak gitu. Nah, yang kedua itu ada apa saja langkah-langkah tersebut dan cantumkan pula contoh analisis. Jadi langkah-langkah dalam pelaksanaan belajar di sini gitu. Langkah-langkah pembelajaran di sini adalah satu, pembukaan, kedua inti, yang ketiga evaluasi. Yang pertama pembukaan. Di sini adalah bagaimana si peserta didik itu untuk menyesuaikan diri di situ, untuk bersiap-siap dalam belajar, atau dia ini dalam salam, atau dia mempersiapkan diri supaya dia tidak grogi seperti kita di situ, seperti saya di sini sedang mengalami grogi. Yang kedua itu adalah inti. Jadi dimana si peserta didik ini dan si pengajar ini belajar dalam sebuah sekolah ataupun ruang belajar di situ. Jadi dimana peserta didik bertugas menyampaikan hal-hal ilmu untuk dipelajari si peserta didik, dan si peserta didik ini harus mendengarkan dan menyimak apa yang si pengajar ini sampaikan. Yang ketiga itu evaluasi. Di sini adalah perannya si pengajar di sini. Bagaimana si pengajar ini mengevaluasi dari pertemuan hari ini, akan dikembangkan apalagi di esok hari gitu. Yang ketiga itu sebagai calon guru ya, di sini saya dituntut untuk mengetahui pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO. Nah, saya di sini sedikit membaca dari sumber Wikipedia. Pilar-pilar pendidikan UNESCO itu adalah yang pertama learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, yang keempat learning to live together gitu. Yang pertama learning to know. Jadi si peserta didik atau si anak murid ini atau semua orang yang ada di dunia ini, dia dituntut, dia ditekankan untuk dia belajar dan mengetahui segala hal sesuai kemampuannya dia, sesuai minatnya dia. Contoh misalkan saya belajar di Unindra itu untuk mengembangkan saya, untuk mengetahui sesuatu hal yang belum saya ketahui. Yang kedua learning to do. Pilar kedua ini menekankan betapa pentingnya interaksi dan bertindak di sini. Di sini para peserta didik itu dituntut ikut serta dalam berkomunikasi di situ dan mengimplementasikan bagaimana cara dia belajar, hasil dari dia belajar di situ. Dan yang ketiga learning to be. Pilar ketiga ini bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan di situ. Jadi secara simpelnya dia belajar untuk meraih cita-citanya gitu. Yang keempat learning to live together. Kalau menurut saya learning to live together itu dia belajar untuk hidup bermasyarakat di sini. Karena
sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang berguna bagi masyarakatnya, yang dimana di Tridharma perguruan tinggi itu juga disebutkan yang pertama itu ada penelitian, ada pendidikan, dan yang ketiga itu berpengabdian masyarakat tuh. Dan learning life together lah untuk si peserta didik ini bisa berguna bagi masyarakat luas di situ. Yang keempat, dalam ranah kognitif taksonomi Bloom terdapat pemikiran aras rendah dan aras tinggi. Jika Anda seorang guru SMA, bagaimana Anda mengukur pencapaian peserta didik dengan alasan kedua aras tersebut? Dengan menggunakan metode-metode dari aras tinggi dan aras rendah, di sini kita bisa memperoleh beberapa poin. Yang pertama itu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam mencipta. Nah, dimana seluruh poin-poin ini saling berkaitan, mengingat gitu. Jadi betapa si peserta didik ini paham apa enggak dari apa yang kita sampaikan, rumus-rumus yang kita sampaikan, ataupun dari cara belajar kita, dari ilmu-ilmu yang kita sampaikan, dia ingat atau tidak itu. Dan yang kedua, lalu yang kedua memahami situ. Jadi faktor dari cara kita mengajar kawan pun juga ini sangat berpengaruh untuk si peserta didik di situ. Karena cara dalam kita mengajar ini bisa mempengaruhi antara memahaminya si peserta didik itu di situ. Yang ketiga mengaplikasikan, yang dimana si peserta didik ini bisa menjawab soal-soal ataupun apapun yang kita berikan. Yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam mencipta, creating gitu. Jadi dari keenam langkah-langkah ini dituntut untuk kemandirian dan berinovasi tinggi kepada si peserta didik gitu. Dan soal kelima, pembelajaran adalah sebuah sistem yang memiliki unsur instrumental input dan environmental input. Jelaskan secara ringkas gitu. Di sini yang saya ketahui itu perangkat lunak dan perangkat keras gitu. Perangkat keras dalam belajar itu adalah berbagai sarana-sarana pembelajaran seperti bangku, papan tulis, dan lain-lainnya. Yang kedua itu aneka prasarana pembelajaran. Yang ketiga pendidik dan atau pengajar si pembelajar itu. Sementara itu perangkat lunaknya itu berupa materi-materi pembelajaran, alat-alat evaluasi, dan kurikulum pembelajaran. Lalu soal yang ke-6 adalah menurut Anda faktor eksternal apa sih yang paling mempengaruhi peserta didik ini dalam belajar? Kalau menurut saya ini faktor dari lingkungan, karena lingkungan ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi si peserta didik itu. Jika dia ini menemui teman ataupun keluarga yang hobinya bermain game, pasti si peserta didik ini akan terpengaruh banget dalam bermain game gitu. Nah sebaliknya, kalau misalkan dia dididik dari keluarga yang berpendidikan tinggi, lalu dia berteman dengan orang-orang yang kritis, orang-orang yang pinter, maka tingkat minat belajarnya pun juga akan tinggi di sini gitu. Nah soal ke-7, sebagai seorang yang sudah mengalami proses pendidikan, gaya belajar seperti apa yang paling mengesankan? Kalau saya ini gaya belajar yang mendengarkan, mengingat, dan memahami di situ. Ya. Yang ke-8, Anda mengenal istilah pendekatan mengajar. Adakah Anda menemukan pendekatan yang paling tepat dalam situasi seperti sekarang ini, di mana semua proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh? Kalau menurut saya sih, pendekatan yang paling pas itu adalah kita seorang pengajar dan peserta didik itu mengadakan virtual meeting di situ, dimana si peserta didik itu bisa mengetahui dan melihat langsung cara guru itu mengajarkan, cara guru itu memberikan ilmu. Jadi tidak ada yang namanya kesalahpahaman dalam bahasa atau berbicara situ.
karena itu sangat penting untuk dalam kita belajar situ. Nah, yang kesembilan, apakah Anda memiliki tokoh yang menjadi panutan dalam belajar? Siapa dan mengapa? Oke, tokoh yang menjadi panutan saya belajar itu adalah ayah saya sendiri. Karena ayah saya ini seorang guru. Saya dididik oleh ayah saya ini untuk rajin belajar, untuk pantang menyerah. Saya ini seorang laki-laki. Saya ini seorang yang menjadi inti dalam tulang punggung dalam keluarga nantinya. Jadi yang menjadi tokoh panutan saya belajar itu ya saya, karena ya saya ini sangat kritis dan bersikeras untuk mensukseskan dirinya dia, dan begitu pun juga untuk keluarganya situ. Yang ke-10, ceritakan tentang moto hidup Anda. Moto hidup saya ini, hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Karena saya melihat mayoritas orang-orang yang ada di luar sana, mayoritas orang-orang yang kurang berpendidikan, mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari di situ. Jadi mereka hanya berorientasi pada saya makan hari ini, ya udah saya akan bahagia hari ini. Jadi saya memperoleh moto hidup cuma sekali jangan salah jalan, karena salah jalan satu pun itu akan mempengaruhi langkah kita dalam mengejar cita-cita kita khususnya. Oke, sekian dari nyataan saya, sekian dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.